Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, para legioner yang berbahagia. Mewakili Keuskupan Agung Jakarta, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat mensyukuri hari ulang tahun yang ke-101 Legio Maria. Semoga dengan merayakan hari ulang tahun dan berdoa bersama-sama, merayakan Ekaristi bersama-sama ini dengan keyakinan bahwa yang kita lakukan adalah bagian dari karya agung Tuhan, kita tetap dapat merawat dan mengembangkan semangat dan antusiasme kita sebagai legioner. Sudah lama kita tidak berjumpa di dalam keadaan seperti ini, dan sebetulnya saya merasa tidak usah mengatakan apa-apa, tidak usah menyampaikan homili atau khotbah. Karena apa? Karena saya merasakan suasana perjumpaan, suasana Ekaristi pada hari ini sungguh-sungguh sangat agung, sangat meriah. Jadi tinggal mengatakan, seperti tadi sudah saya katakan, silahkan merawat dan mengembangkan antusiasme, mengembangkan semangat seperti ini dalam keluarga besar legioner. Lalu marilah kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Tapi mungkin nanti ada yang mengatakan curang uskupnya. Maka saya ingin menyampaikan satu hal renungan, sudah sering kali saya sampaikan, bukan karena saya tidak mempunyai bahan lain sehingga mengulang-ulang, tetapi karena saya yakin bahwa ini penting, sehingga harus diulang-ulang terus, dengan cara yang berbeda-beda. Kalimat terakhir dari Injil yang tadi dibacakan berbunyi begini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa pentingnya kalimat ini? Kalau kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengabdi Allah, itulah hakikat jati diri manusia Kristiani. Sesuai dengan panggilannya, mengabdi Allah. Kalau mengabdi Mamon itu artinya merendahkan martabat sendiri. Memakai bahasa Keuskupan Agung Jakarta, menghormati martabat manusia. Dan kata-kata Santo Ignatius dari Loyola, mengabdi Allah itu dirumuskan di dalam latihan rohani, bagian asas dan dasar yang paling penting. Dikatakan begini, manusia itu diciptakan untuk memuji, memuliakan, dan mengabdi Allah. Yang lain-lain adalah sarana yang dapat membantu manusia untuk berjalan lurus sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan. Itu latihan rohani Santo Ignatius. Kalau tidak yakin, di sini ada Romo Yesuit, nanti tanya, betul apa enggak yang saya sampaikan itu. Kalau menurut ajaran gereja resmi, bukan ajaran saya, dikatakan begini, siapapun kita, dalam status apapun kita semua dipanggil dengan panggilan yang sama, yaitu ada 3 kata yang berbeda yang dipakai,
Yang pertama adalah menuju kesempurnaan kasih. Kata yang kedua, menuju kesempurnaan kesucian. Dan yang ketiga, menuju kesempurnaan Kristiani. Tiga kata berbeda-beda, maksudnya sama. Itulah panggilan kita. Di dalam Injil, istilahnya adalah mengabdi kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua yakin bahwa salah seorang manusia yang sampai kepada titik itu adalah Bunda Maria. Seluruh hidupnya mengabdi Allah. Seluruh hidupnya adalah langkah-langkah kecil, berjalan menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, kesempurnaan hidup Kristiani. Kita semua tahu kisah Bunda Maria. Yang paling jelas, saya kira adalah ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat. Saya sengaja tidak mengatakan kabar gembira, karena bagi Bunda Maria itu sama sekali tidak menggembirakan, tetapi membingungkan. Tetapi keadaan yang membingungkan itu, dalam keadaan seperti itu, Bunda Maria memilih. Bukan yang gampang, bukan yang menyenangkan, bukan atas pertimbangan-pertimbangan sendiri, tetapi memilih yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Memilih yang baik dan yang benar. Ketika dia bingung karena mendapat kabar dari malaikat, apa yang beliau lakukan? Memilih. Memilih apa? Memilih berkunjung kepada saudarinya. Dan dalam perjumpaan itu, baik Bunda Maria maupun Elizabeth menemukan panggilan mereka masing-masing. Dan kalau orang bingung itu bisa mengambil jalan macam-macam ya. Tetapi Bunda Maria tidak mengambil jalan macam-macam. Ia mengunjungi Elizabeth dan dalam perjumpaan itu kedua pribadi istimewa itu menemukan jalan panggilannya. Menjadi ibu Yesus dan menjadi ibu Yohanes. Dan begitu seterusnya. Kita pun sebagai pengikut-pengikut Bunda Maria diajak untuk menanggapi panggilan, mengabdi kepada Allah, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kesucian. Jalannya apa? Ya jalannya memilih yang baik dan yang benar. Bukan memilih yang gampang dan yang menyenangkan saja. Memberi tempat kepada Roh Kudus untuk ikut membimbing hidup kita. Sehingga keputusan-keputusan kita tidak kita ambil hanya dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Contohnya apa? Saya ingin menceritakan lagi contoh-contoh yang diberikan oleh Paus Fransiskus sebagai jalan-jalan kecil, tadi kan dibilang setia pada hal kecil. Sebagai jalan-jalan kecil untuk menuju kesempurnaan kasih, untuk menjadikan diri kita pengabdi Allah. Paus Fransiskus memberi contoh seorang ibu. Jadi bapak-bapak dan suster-suster, bruder, jangan iri. Silahkan mencari contoh sendiri-sendiri nanti. Paus Fransiskus bercerita begini. Seorang ibu pergi berbelanja. Di tempat belanja dia bertemu dengan tetangganya. Mulailah pembicaraan yang seru antara dua sahabat. Sampai pada suatu titik, mulailah mereka bergosip. Kok tertawa, ada apa? Gosip itu bicara jelek tentang orang lain.
Kita merasakan ya, bicara jelek tentang orang lain itu kan menyenangkan. Gampang. Tetapi ibu itu berkata, tidak, saya tidak ingin bicara jelek tentang orang lain. Pilihan. Paus mengatakan satu langkah maju menuju kesempurnaan kasih, menjadi pribadi pengabdi Tuhan. Dia pulang ke rumah sudah lelah, tetapi salah seorang putranya minta waktu untuk berbicara mengenai harapan-harapannya. Meskipun lelah, ibu itu duduk dan mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang ingin disampaikan oleh putranya. Pilihan. Kalau ibu itu memilih yang gampang dan yang menyenangkan, akan mengatakan, besok ya, saya sudah lelah. Bukan itu yang dipilih. Yang dipilih adalah mendengarkan kendati lelah anaknya yang ingin bercerita. Paus mengatakan satu tangga naik lagi menuju kesempurnaan kasih, menjadi pribadi pengabdi Allah. Kali berikutnya, ibu itu merasa cemas. Di dalam kecemasan itu, ia ingat akan Bunda Maria penolong abadi. Ia mengambil rosario, berdoa, mohon kekuatan dari Bunda Maria penolong abadi. Kalau orang cemas itu kan pilihannya juga macam-macam. Cemas pergi ke mall, cemas lihat bioskop, cemas hura-hura. Ibu itu tidak. Ia memilih berdoa rosario. Kalau dilanjutkan mungkin menjadi anggota legio. Kali berikutnya lagi, ibu itu keluar rumah. Ia melihat seorang pengemis yang berdiri sendirian, kelihatan lelah, capek. Ibu itu mendekat, menyapa pengemis itu dengan kata-kata yang bersahabat, dan kemudian memberikan sesuatu yang cukup untuk membeli makan pada hari itu. Pilihan, mau berhenti menyapa atau lewat dengan mengomel mungkin. Orang malas salahnya sendiri. Ibu itu tidak memilih yang itu, menyapa dengan kata-kata yang bersahabat, memilih. Paus mengatakan lagi, satu langkah maju lagi menuju kesempurnaan kasih. Contoh-contoh seperti itu tersedia di depan kita sehari 24 jam. Melakukan hal-hal yang kecil untuk menunjukkan bahwa kita adalah pengabdi Allah dengan teladan Bunda Maria. Yang salah-salah pilih, itu yang diceritakan di dalam Injil sebelum kalimat terakhir itu. Yang salah-salah pilih adalah orang-orang yang dikritik keras oleh Nabi Amos. Menunggu pasaran supaya dapat menipu orang. Mengerikan sekali. Zaman Amos tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang. Menipu. Mengakhiri renungan ini, saya ingin menceritakan satu hal, kisah mengenai salah pilih yang menghancurkan. Bisa terjadi kepada siapapun juga. Kalau kita pergi ke Candi Mendut di daerah Magelang, Jawa Tengah, di sana ada satu batu relief, gambar burung yang berkepala dua. Untuk mencari sendiri pasti tidak ketemu. Harus bertanya kepada penunggunya. Bukan penunggu yang tidak kelihatan, penunggu yang kelihatan. Di balik batu relief burung berkepala dua itu ada cerita.
Suatu hari, suatu zaman, ada makhluk yang aneh itu. Mereka mencari makan bersama-sama, dan setiap kali kepala yang di atas makan makanan yang enak-enak, sementara kepala yang di bawah dapat sisa-sisa. Begitu lama sampai akhirnya kepala yang di bawah ini jengkel juga. Ketika mereka mencari makan, kepala yang di bawah berkata begini, "Kawan, kok saya ini kadang-kadang diberi bagian yang enak, jangan dimakan sendiri." Kepala yang di atas menjawab begini, "Kita ini kan satu tubuh, jadi yang saya makan juga untuk kamu." Udah, kepala yang di bawah ikut. Kali berikutnya mengatakan hal yang sama, jawabannya sama. Yang saya makan kan untuk kita semua, jadi ya sudah, saya cari makan yang enak, kamu ya yang seperti itu saja. Akhirnya, kepala yang di bawah itu marah. Apa yang dia lakukan? Ia sengaja makan racun. Tamatlah riwayat burung berkepala dua itu. Pilihan yang salah. Oleh karena itu, supaya umat Keuskupan Agung Jakarta tidak memilih yang salah-salah, ditawarkan semboyan 3 kata. Semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Moga-moga berkat teladan Bunda Maria, kita selalu memilih yang baik dan yang benar, tidak atas pertimbangan-pertimbangan kita sendiri, tetapi dengan mendengarkan suara Tuhan. Saya yakin kalau itu terjadi di dalam hal-hal yang kecil, kita bersama-sama akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin bermartabat, artinya semakin mengasihi, semakin dilompati, semakin peduli, semakin bersaksi. Tuhan memberkati.